Dan pemirsa, pagi ini Gus Miftah sudah menemui langsung penjual ST yang bernama Pak Suharji ke rumahnya yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Ya, kita coba akan bergabung langsung ya dengan Pak Suharji melalui sambungan Zoom. Ini langsung dari rumah Pak Suharji di Magelang, Jawa Tengah. Pak Suharji, selamat pagi. Kita akan lihat situasi terkini di sana. Nah, baik, tampaknya kita belum bisa tersambung langsung, namun ini adalah gambar atau video terkini langsung dari rumah Pak Suharji di Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, tadi pagi Gus Miftah datang ke sini, rumah Pak Suharji, untuk meminta maaf secara langsung. Baik. Dan pemirsa, saat ini kita bisa menyaksikan bahwa di depan rumah Pak Suharji ini juga sudah didatangi oleh warga. Kemudian informasi yang kami dapatkan, bahkan beberapa influencer begitu atau tokoh-tokoh publik juga datang ke rumah Pak Suharji langsung untuk bertemu dengan Pak Suharji. Oke, jadi kalau kita lihat di rumah Pak Suharji, ini karena tadi pagi Gus Miftah tiba di rumahnya dengan wacana alasannya adalah untuk meminta maaf. Tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Gus Miftah pada saat berada di rumah Pak Suharji dan juga sudah menyampaikan permohonan maafnya sambil duduk bersebelahan dengan Pak Suharji. Kemudian Gus Miftah merangkul Pak Suharji. Nah, banyak warga yang datang pemirsa ke rumah Pak Suharji, termasuk beberapa influencer diinformasikan juga hadir di sana. Ini pasca videonya viral di mana-mana dan banyak masyarakat yang menuntut supaya Gus Miftah juga ikut minta maaf. Ya, salah satunya ada YouTuber Willy Salim yang juga hadir. Ini kita lihat ya, sepertinya sedang merekam untuk konten. Nah, Willy Salim ini salah satu konten creator yang biasanya memberikan apa ya istilahnya? Memberikan santunan ataupun bagi-bagi lah ya, bagi-bagi uang ataupun hal lain untuk kontennya. Ini Willy Salim yang berbaju hitam ya, Iqbal, Jason. Betul. Nah, ini pemirsa. Kita akan coba dekati ya Pak Suharji, karena dari pagi tampaknya, atau mungkin bahkan dari kemarin ya, ramai didatengin oleh orang yang ingin bersilaturahmi dan mendoakan untuk kesehatan beliau. Baik, kita coba memperbaiki komunikasi kami lagi dengan Pak Suharji. Apakah Pak Suharji ini sudah tersambung dengan kami, nampaknya masih berbincang-bincang, berfoto bersama. Kami mencoba terus menghubungi, tapi yang jelas bahwa upaya masyarakat atau tokoh-tokoh publik untuk memberikan penghargaan terhadap Pak Suharji ini datang dari berbagai bentuk begitu ya. Ada yang datang langsung ke rumah, kemudian ada yang mengupload di media sosial bahwa nantinya akan menjanjikan berangkat umroh, bahkan ada juga memberikan pendidikan. Kita akan menyimak pernyataan dari Pak Suharji berikut ini. Posisi di mana? Itu di Mungkit. Di Mungkit. Saat selawatan atau apa? Selawatan antara bin Zaidan sama Gus Abbas. Pak, pas kejadian itu jenengan gimana Pak? Tersinggung nggak Pak? Ya kayak tersinggung, tapi gimana, saya lagi masuk kalau ada suara kayak gitu, tapi udah nggak apa-apa, itu udah terbiasa itu kalau. Udah biasa ya. Oh, yang bikinin ini ya bukan saya, bangunlah dari saya, tapi saya tahu itu ya tadi malam itu di rumah sini udah banyak orang. Lalu dia nopo bilang bertanya, mau di salaman kok bilang, oh mau mengucapkan selamat kali buat ini. Aku betul ngertos gitu. Oh, nggak nyangka jadi orang. Betul ngertos kayak viral kayak gini nggak nyangka, tidak punya prasangka kayak gitu. Pak, dengan kejadian ini Pak, Ya, kami kembali hadirkan, ini adalah video terkini pemirsa langsung dari rumah Pak Suharji di Magelang, Jawa Tengah. Tampaknya Pak Suharji sedang didatangi oleh seorang content creator yang bernama Willy Salim yang dalam channel YouTube-nya suka membagikan rezeki kepada para followersnya. Nah, meskipun ya Pak Suharji tentu bukan followersnya Willy Salim, tapi ternyata banyak berkah yang diterima oleh Pak Suharji pasca kejadian video viral di mana seorang utusan presiden mengolok-olok seorang pedagang es teh. Salah satunya kemudian Pak Suharji ini dihadiahi untuk bisa umroh ya teman-teman ya. Iya, betul. Jadi ini adalah salah satu bentuk akhirnya ada hadiah istimewa yang diberikan juga untuk Pak Suharji, itu diberikan dari Ustadz Muhammad Fakhrul Razi Ansar. Ini adalah seorang pengasuh sekolah Tahfidzul Quran Markas Hijrah Indonesia di Makassar. Kemudian kalau kita lihat ini ada Pak Suharjinya sedang membuka sesuatu itu bersama dengan Willy Salim di sebelahnya, pemirsa.
memang sedang berbincang-bincang di rumahnya karena mungkin ini tajuknya adalah silaturahmi juga ya, melihat bagaimana kondisi Pak Suharji karena setelah viral banyak empati yang dikirimkan untuk Pak Suharji juga pemirsa. Betul, dan bentuk empatinya ini dengan didatangi langsung dan bahkan tadi kita melihat bersama bahwa Gus Miftah sendiri itu juga sudah datang langsung ke rumah Pak Suharji meminta maaf langsung, dan kalau kita lihat dari gesturnya ada gestur merangkul begitu tadi ya di ruang tamu yang dilakukan oleh Gus Miftah terhadap Pak Suharji, dan Pak Suharji sendiri mengatakan apakah tersinggung dengan pernyataan tersebut. Barusan kita saksikan tidak tersinggung, tapi tetap saja apa yang tergambar di media sosial, ekspresi-ekspresi kecanggungan itu tetap sudah menyebar di masyarakat, dan banyak orang yang sudah menilai itu adalah sesuatu tindakan yang keliru untuk dilakukan saat itu. Mungkin penting juga untuk mengenal sosok Bapak Suharji ini ya. Pak Suharji ini akrab dipanggil Pak D teman-teman oleh tetangga-tetangganya, yang ia juga merupakan bapak 2 anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sering rugi, Pak. Bapaknya sabar orangnya. Ini motornya, Pak. Bapak emang bisa bawa motor? Kan tangannya patah. Ya kalau nggak lama ya. Berarti ditahan itu, Pak. Sakit-sakit. Nah, gimana kan? Tapi mau lagi sudah saya kayak begitu ya udah saya terima apa Itu. Saya merinding loh dengarnya bapaknya tahan. Pak. Bapaknya tangannya ini, Pak. Bapaknya tangannya ini, Pak. Ini. Tangannya patah, keliling jualan naik motor. ya sudah Ditahan, sakit. ya. Ada lagi nggak, Pak? Apa yang biasanya Bapak sehari-hari ngapain? Nggak ada. Ada, Pak? Ada ya. Selamat pagi, Sugeng Enjang Pak Suharji. Sugeng Enjang, Pak. Oke, sehat Pak Suharji? Iya, sehat, alhamdulillah. Gimana tadi Pak, Gus Miftah sudah minta maaf langsung, ikhlas tidak memaafkan Pak? Sudah saya beri maaf dan sudah saling memaafkan. Sudah saling memaafkan ya. Pak Ade, kalau boleh tahu panggilannya kan Pak Ade ya. Setiap hari itu memang berjualan es teh Pak? Iya. Oke, biasanya laku berapa Pak sehari? Ya nggak mesti, Pak. Oke. Pak Suharji, selain dari permintaan maaf Gus Miftah, juga banyak ini ya dapat berkat juga ya dari beberapa influencer ya. Kalau boleh tahu dapat apa aja Pak? Bahkan ada yang ngadiain umroh juga Pak Ade. Iya, tapi kalau yang umroh bisa terima. Soal itu belum ada kesepakatan antara saya dan kakak saya. Oke. Pak Ade, tadi pada saat Gus Miftah datang ke rumah, Gus Miftah sampaikan apa aja, bilang apa aja kepada Pak Ade? Bila meminta maaf dan itu sudah saya maafkan, dan sekarang saya dan apa sudah tidak ada masalah lah. Dia mau memberi semangat dan mau mengisi pengajian di desa kami. Baik, Pak Ade sudah tidak masalah, artinya sudah ikhlas memaafkan ya. Tapi berarti rumah Pak Ade didatengin orang terus dari kemarin Pak Ade? Dari tadi malam belum bisa tidur itu. Gitu. Ada info mau datang siapa lagi nih Pak Ade ke rumah Pak Ade yang Pak Ade tahu? Belum tahu. Tapi masih banyak. Oke. Pak D, Bapak sering datang nggak kalau Gus Miftah bikin acara di sana? Ya kalau saya berani sepedanya ya saya datang, tapi kalau tidak ya tidak berangkat saya. Memang sering datang ke sana begitu ya. Memang suka mengikuti ininya ceramah-ceramahnya atau seperti apa, atau ngefans mungkin atau gimana Pak Ade? Atau memang hanya mau kerja saja di sana Pak Ade? Ceramah dan selawatan kemana-mana saya tetap berangkat. Kalau ada acara Pak Ade datang ya ke Tablik Akbar itu ya? Iya. Oke, Pak Ade. Tapi Pak Ade menyangka nggak ini banyak loh di media sosial itu banyak sekali beredar video Pak Ade. Ya, saya tidak menyangka kalau saya akan mendapat rezeki sebanyak ini. Memang itu rezeki dari saya.
Oke, ini dimanfaatkan untuk anak ya Pak? Kalau boleh tahu Iya, berapa yang anak terutama Pak Ade? dua. Anak saya dua. Umur berapa Pak? Yang besar itu kelas 2 SMP, yang kedua kelas 1 SD. Susah tidak membiayai mereka dengan berjualan es teh sehari-hari Pak? Ya, susah gimana kok nggak bisa pekerjaan yang lain. Oke. Oke, baik. Jadi rezeki ini akan dimanfaatkan untuk Ya, membiayai. tetap saya manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebiayai sekolah anak saya. Oke, baik. Oke, Pak Ade berarti kalau misalnya nanti ada informasi tablik akbar, terus di situ ada Gus Miftah lagi, Pak Ade akan ikut lagi ya? Mau datang lagi ya ke sana ya? Saya berangkat. Nah, saya berangkat kalau saya asal saya berani nyebacanya. Memang penggambaran Gus Miftah tuh kalau di benak Pak Ade itu sosok yang kayak gimana sih Pak Ade? Ya, orang yang baik lah. Daripada saya memperpanjangkan yang lebih banyak. Oke. Walaupun sudah minta maaf, Pak Ade katanya juga sudah maafkan, tapi Bapak masih punya rasa marah nggak setelah diolok-olok seperti itu, Pak? Enggak. Nggak ada lagi ya, Pak ya? Tidak ada. Baik, Pak Ade, ini masih banyak yang mendukung Pak Ade di media sosial. Ada yang mau disampaikan tidak buat orang-orang mereka yang memberikan dukungan kepada Pak Ade? Oke, Pak Ade bisa dengar Pak Ade? Apa? Oke, ada tidak pesan buat Gus Miftah yang ingin disampaikan? Ya, semoga tambah saya tetap di udara ya. Oke, kalau untuk orang-orang yang mendukung Pak Ade ada tidak? Ini sampai sekarang dukungan masih terus mengalir buat Pak Ade di internet, di media sosial. Ternyata masih banyak juga kedatangan dan teman-teman pun ya ada yang datang mengucapkan selamat kepada saya. Udah ya Pak? Udah Oke, Pak? baik. Matur nuwun Pak Pak Ade, Ade. terima kasih ya Pak Ade. Bapak sehat-sehat. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Lancar terus rezekinya. Terima kasih Pak Ade. Salam buat keluarga Pak Ade. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.